Bisa kita mulai teman-teman. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan berkaitan dengan ilmu bedah khusus veteriner. eh, yang kemarin sudah sempat kita sedikit bahas berkaitan dengan ovariohysterektomi dan juga ada beberapa pembedahan-pembedahan yang kaitannya tentang bagaimana kita melakukan proses pengangkatan organ reproduksi ataupun nanti kita melakukan mekanisme tindakan pembedahan untuk mengambil fetus yang ada di dalam organ reproduksi tersebut. Tapi sebelum ke sana, saya mohon maaf sebesar-besarnya karena saya tidak bisa hadir di kelas sehingga daripada punya tanggungan terlalu banyak nanti menumpuk di belakang, akhirnya ya wis kita melakukan proses perkuliahan secara online saja. Nanti barangkali teman-teman ada yang perlu didiskusikan ataupun ditanyakan, bisa langsung ditanyakan ataupun mungkin besok ketika ketemu di kampus bisa kita diskusikan lebih lanjut lagi. Baik, teman-teman, kemarin kita sudah sedikit berdiskusi kaitannya tentang ovari gitu kan ya. Jadi dalam mekanisme ovari histerektomi atau biasanya di kalangan awam menyebutnya proses steril gitu kan ya. Pada pemilik anjing ataupun kucing, "Dok, anjing saya, kucing saya itu disteril, Dok," atau steril seksual atau biasanya nama lainnya spaying gitu kan ya. Yang nanti harapannya dengan mekanisme tersebut, kucing ataupun anjing ataupun hewan-hewan yang lainnya ketika sudah dilakukan ovariohysterektomi itu nanti bisa mencegah estrus ataupun mengurangi beberapa problem yang menyertai pada, hewan tersebut gitu. Atau mungkin juga mekanisme ovari ini kita gunakan karena adanya beberapa kasus penyakit-penyakit pada organ reproduksinya. Entah itu pada organ ovariumnya ataupun organ pada daerah uterusnya. Contohnya misalkan kasus-kasus, endometritis, kasus-kasus biometra ataupun metritis yang memang diperlukan beberapa mekanisme pembedahan pengangkatan, organ reproduksi tersebut, uterus misalkan ataupun ovariumnya. Nah, kemarin sudah kita diskusikan bagaimana teknik kemudian beberapa tampilan video berkaitan dengan mekanisme berkaitan dengan mekanisme ovari-histerektomi. Bahwa ada beberapa prosedur yang harus kita lakukan sebelum kita melakukan mekanisme tindakan pembedahan, pada waktu mekanisme kita melakukan pembedahan dan juga pasca kita melakukan mekanisme tindakan pembedahan. Jadi teman-teman besok dalam mekanisme pembedahan, teman-teman harus melakukan beberapa SOP yang dilakukan. Contohnya misalkan dari aspek higienis dan juga sterilisasi gitu kan ya, sanitasinya. Jadi teman-teman diharuskan untuk melakukan proses steril pada alat-alat, yang nanti kita gunakan untuk proses pembedahan. Dan sterilnya teman-teman harus tahu bagaimana caranya menggunakan oven secara kering ataupun menggunakan, autoclave gitu. Pun sebenarnya bukan hanya alat-alatnya yang nanti kita harus lakukan sterilisasi, badan kita, tubuh kita sebagai operator bersih ataupun kotor ataupun sebagai dokter hewan yang nanti melakukan mekanisme pembedahan, itu nanti akan atau dituntut untuk bersih-bersih. Maka ada beberapa poin penting yang nanti bagaimana teknik kita dalam proses menjaga kebersihan badan kita dalam proses tindakan operasi. Lah itu nanti harapannya teman-teman juga bisa mengetahui dan juga mengaplikasikannya. Jadi badan alat itu sebelum operasi harus dipersiapkan terlebih dahulu terutama berkaitan dengan sterilisasinya. Nah, kemudian memang untuk kaitannya di alat, saya harap dan
saya, tekankan bahwa teman-teman harus mengetahui alat-alat yang digunakan atau alat-alat bedah apa saja yang sering digunakan untuk proses sterilisasi ataupun spaying. Tidak jauh berbeda dengan kastrasi. Kastrasi alat-alat dasar saya harap teman-teman juga sudah tahu. Nanti untuk proses ovary hysterectomy ini hanya ditambahkan beberapa alat, salah satunya misalkan, growth director, kemudian detraktor, kemudian spy hook gitu ya. Itu yang beberapa tambahan alat yang nanti bisa kita gunakan untuk proses pembedahan, ovary hysterectomy. Nah, kemudian setelah kita lakukan bahwa, sebenarnya keberhasilan operasi itu bukan dilihat dari bagaimana ketika kita melakukan operasi itu berjalan lancar, tidak sampai di situ. Jadi keberhasilan operasi itu bagaimana kita bisa melihat ketika pasien kita itu sembuh, kemudian bisa hidup normal lagi setelah kita lakukan mekanisme pembedahan. Maka kata kuncinya yaitu bagaimana kita harus juga memperhatikan pasca operasi. Karena pasca operasi itu banyak sekali yang teledor itu, sehingga munculnya beberapa kasus infeksi ataupun adanya kasus dehistensi, di mana jahitan itu yang harusnya terjadi proses penyembuhan luka dengan adanya mekanisme jahitan, tapi karena ada beberapa faktor tertentu, bisa karena benangnya, bisa karena faktor infeksi, sehingga terjadi mekanisme dehistensi. Terbukanya jaringan atau terbukanya jahitan pada organ yang sebelumnya kita lakukan proses operasi. Jadi pasca operasi itu ya harus sangat perlu kita perhatikan, jangan sampai nanti kita pasca operasi dibiarkan saja sehingga kucingnya sampai lari, kucingnya naik-naik ke genteng. Nah, itu nanti akan sangat berpotensi munculnya komplikasi operasi. Salah satunya ketika kita membahas komplikasi ovary hysterectomy ada beberapa hal. Yang pertama berkaitan dengan, pendarahan. Jadi sangat mungkin sekali dalam komplikasi ovary hysterectomy, nanti kita jumpai kasus-kasus pendarahan. Yang di dalam pendarahan tersebut, adanya mekanisme ruptur atau pecahnya pembuluh darah arteri ovarika karena traksi atau karena adanya tarikan yang sangat berlebihan. Jadi harus hati-hati. Jadi, yang pertama kita itu, harus melakukan proses ligasi pada arteri ovarika. Letaknya di ujung dari ovarium, yang itu tanda kutip sangat berbahaya dan harus menjadi perhatian kita semua. Karena letaknya itu di ujung depannya ovarium, proses ligasinya itu kadang-kadang agak kesusahan, tapi ya memang itu prosesnya harus kita lakukan dalam mekanisme ovary hysterectomy. Nah, kadang-kadang dalam proses ligasi sering lepasnya, sering pecah ataupun ruptur. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Jangan sampai nanti mekanisme-mekanisme itu, mekanisme ligasi yang terlalu kuat sehingga ruptur ataupun ketarik dan lain-lainnya itu menyebabkan pendarahan itu jangan sampai terjadi. Kalau misalkan terjadi gimana? Ya kita harus sebisa mungkin mencari lagi arteri ovarika itu. Walaupun mekanisme itu susah gitu. Jadi itu. Kemudian yang kedua berkaitan dengan ligasi arteri disertai traksi. Kemudian kegagalan mempererat ligasi secara cukup kuat. Terlalu banyak jaringan yang diligasi, kemudian benang untuk ligasi yang ukurannya kurang mencukupi, kemudian kegagalan dalam menyertakan arteri di dalam ligasi, dan juga ujung potongan yang terlalu dekat dengan ligasi. Jadi, 7 poin mekanisme pendarahan ini memang yang paling banyak ketika kita melakukan proses pengontrolan dari arteri ovarika. Nah, jadi harus hati-hati kalau misalkan bisa
boleh kita melakukan ligasi itu sebanyak 2 kali. Ligasi di depannya sama ligasi di belakangnya. Proses ligasi ini sebenarnya ya kaitannya untuk menghandle supaya arteri ovarika ini benar-benar terligasi dengan bagus, dengan kuat, kemudian tidak sampai adanya perembesan atau adanya bleeding. Nah, yang dikhawatirkan memang proses ligasi yang kurang tepat itu nanti atau mungkin bahkan kebanyakan atau ketebalan ligasi itu malah nanti bisa mempengaruhi proses kekuatan dari ligasi itu sendiri. Kadang-kadang, wah biar kuat tak ligasi, 3 kali, 4 kali sehingga benangnya itu bendol ke atas gitu. Tapi proses bendolnya ini ketika ligasi yang bendolannya besar, itu ketika tergesek sama jaringan yang lainnya, sama organ yang lainnya, itu malah gampang copotnya. Nah, itu juga harus hati-hati karena ada beberapa kasus yang demikian. Jadi proses ligasi itu harus diperhatikan. Selain komplikasi ovari histerektomi berkaitan dengan adanya mekanisme pendarahan, teman-teman juga harus perhatikan bahwa ketika sudah clear mekanisme pendarahan, sangat memungkinkan adanya proses ke bawahnya gil, adanya proses komplikasi selanjutnya. Yaitu dehisensi. Apa itu dehisensi? Dehisensi itu ketika kita jumpai mekanisme jahitan yang terbuka. Jahitan yang awalnya itu harusnya di hari keempat, lima, ataupun ketujuh itu sudah bisa kita ambil proses jahitannya, ambil benangnya, tapi malah kebuka karena memang adanya beberapa faktor yang menyertai. Seperti yang saya sebutkan tadi, bisa beberapa hewan itu jadi, sebenarnya sebelum kita melakukan mekanisme operasi, pemeriksaan fisik secara keseluruhan itu penting, terutama berkaitan dengan penyakit-penyakit menyertai pada hewan tersebut. Salah satunya kalau misalkan ada indikasi kucing ataupun anjing terkena diabetes mellitus. Nah, diabetes itu. Nah, otomatis nanti proses penyembuhannya itu akan sangat beresiko munculnya dehisensi. Jadi kandungan gula terhadap tubuh dari pasien kita itu juga, berpengaruh terhadap proses penyembuhan, sama kayak di human, sama kayak di orang. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan adanya mekanisme infeksi. Jadi harusnya steril, harusnya bersih karena adanya proses infeksi yang menyebabkan jahitan itu harusnya sembuh tapi malah bernanah, ya kayak gitu. Jadi hal-hal demikian itu harus diperhatikan atau memang kurangnya kualitas dari bahan-bahan benangnya, itu juga bisa. Jadi makanya teman-teman harus tahu beberapa benang yang kualitasnya memang berbeda-beda. Kemudian selain dehisensi adanya komplikasi ovari histerektomi yaitu estrus karena adanya sisa-sisa jaringan ovarium, kemudian pseudoestrus, obesitas ataupun adesi. Lah ini berkaitan dengan, komplikasi dalam kasus ovari histerektomi yang nanti teman-teman bisa perhatikan bagaimana cara mengatasi komplikasi-komplikasi yang kemungkinan besar terjadi pada ovari histerektomi. Oke, baik selanjutnya. Oke, kemudian, kasus selanjutnya yaitu seksio sesar atau sesar seni, kemudian laparohisterektomi atau histerektomi. Jadi seperti yang
di awal tadi berkaitan dengan ovarihysterektomi, tuh teman-teman harus tahu bahwa ada nama-nama lain. Ovarihysterektomi, ovarektomi itu beda. Tapi kalau misalkan kastrasi ada orkiektomi misalkan. Lah itu namanya sama. Seksio sesar juga gitu, laparohisterektomi atau histerektomi. Biasanya ini nanti keluar di dalam ujian-ujian. Nama lain dari seksio sesar apa? Kalau ovarihysterektomi itu yang diambil apa saja. Kalau ovarektomi yang diambil apa saja. Itu. Jadi itu yang kemungkinan besar soal-soalnya ada yang demikian. Dalam kasus-kasus seksio sesar, teman-teman perlu diketahui bahwa memang ada beberapa indikasi. Yang pertama, adanya distokia tidak dapat ditangani dengan metode konservatif. Jadi, teman-teman harus paham betul bahwa distokia itu sendiri pun juga ada beberapa perbedaan, beberapa tipe distokia yang disebabkan karena fetalis ataupun disebabkan karena faktor-faktor lain. Yang disebabkan karena memang adanya eh, proses terlalu besarnya fetus atau gangguan reproduksi yang berkaitan dengan mumifikasi atau juga bisa gangguan reproduksi distokia yang disebabkan karena malnutrisi atau ketidakseimbangan nutrisi. Salah satu contohnya yaitu adanya kasus eh, apa namanya toksemia eh, pregnancy. Nah, jadi adanya kejadian toksik pada kasus-kasus di akhir kebuntingan, terutama pada ruminansia yang pola pakannya itu tidak sesuai. Contohnya yang tidak sesuai apa, Dok? Contohnya misalkan pola makannya itu sebenarnya high protein, proteinnya tinggi karena kita biasanya sering sondingkan di akhir kebuntingan itu harus ada mekanisme flushing pakan, pemberian pakan dengan nutrisi terutama protein yang tinggi. Tapi perlu diketahui teman-teman bahwa nutrisi yang tinggi itu bukan hanya dari sisi proteinnya saja, tapi juga harus linier dari sisi karbohidratnya sebagai aspek sumber energi terhadap persiapan proses kelahiran. Toksemia pregnancy sering kita jumpai ketika pakannya itu high protein tapi rendah yang namanya energi karbohidrat. Sehingga induk itu tidak mampu atau tidak kuat karena kekurangan energi. Nah, itu salah satu penyebab dari mekanisme munculnya distokia. Nah, secara konservatif memang untuk kasus-kasus distokia terutama di hewan ternak ruminansia besar, kita bisa tangani dengan beberapa teknik. Kita bisa lakukan palpasi vagina, palpasi uterus, kita masukkan ke dalam uterus tangan kita. Kemudian kita reposisi fetusnya terlebih dahulu. Kira-kira posisi fetus itu dalam keadaan normal atau tidak. Kalau nanti misalkan posisi fetus dalam keadaan normal, ternyata memang tidak bisa keluar, kemungkinan besar fetusnya terlalu besar. Maka perlu dibantu kita. Nah, cara membantunya ya kita harus mengeluarkan sedikit demi sedikit. Awalnya kaki dulu dikeluarkan, kemudian kepalanya fetusnya dikeluarkan. Kalau sudah dua-duanya dikeluarkan dengan tangan kita, ditarik, itu dengan tenaga itu bisa kita tarik gitu. Atau
dibantu dengan tali gitu, kaki-kakinya yang sudah keluar ditarik dengan tali dengan mekanisme bantuan gravitasi, itu juga bisa. Atau bahkan karena susahnya, kadang-kadang saking mampetnya dan nggak bisa keluar, itu ada beberapa, kolega yang dibantu dengan bahkan bukan kolega, tapi peternak-peternak. Jadi biar biar mudah tak kasih itu aja, kanji, biar lunyu katanya. Nah, itu juga, ada yang demikian. Kadang-kadang kalau misalkan cairannya amnionnya sudah habis, dikasih apa namanya, eee minyak goreng. Nah, itu juga ada. Jadi banyak banyak teknik yang di lapangan itu sering kita jumpai, yang tidak disampaikan di perkuliahan, gitu. Kemudian tindakan pencegahan profilaksis bila kondisi anatomi dan juga patologi menghalangi kelahiran normal. Nah, memang teman-teman dalam kasus-kasus distokia ataupun gangguan-gangguan kelahiran yang lainnya, apalagi kalau misalkan sampai induknya itu sudah kondisinya tidak kuat dan ambruk. Nah, itu sedikit memang susah kita lakukan proses bantuan dengan metode konservatif. Maka kita bisa melakukan mekanisme tindakan operasi dengan mekanisme sesar. Ke bawah, Gil. Oke. Nah, kalau teman-teman, ketahui bahwa sebenarnya teknik untuk operasi sesar di ternak ruminansia terutama itu diharapkan kondisinya itu memang dalam kondisi berdiri. Otomatis nanti kalau di ternak ruminansia, mekanisme sesar ini dilakukan pada daerah flanknya. Pada daerah flank sebelah kiri. Tapi kalau untuk teknik operasi di hewan kecil, entah itu kucing ataupun anjing, kita bisa melakukan teknik operasi sesar ini hampir sama dengan mekanisme tindakan ovarhysterektomi. Jadi kita memposisikan, eee, apa namanya, posisinya tidur terlentang, gitu kan ya, seperti mekanisme pembedahan, ovari-hysterektomi. Sama dengan mekanisme ovari-hysterektomi, kita perlu melakukan pembedahan dan proses pembedahan penyayatannya juga sama di tempat kita lakukan ovari-hysterektomi. Kemudian, kita cari uterusnya. Yang harus diperhatikan bahwa seperti yang sebelumnya saya sampaikan, untuk uterus dan juga pembuluh darah mulai dari arteri ovarika sampai di uterusnya, pembuluh darah di uterusnya, itu terjadi proses pembesaran. Karena pembuluh darahnya ya tentunya untuk suplai kebutuhan makanan dari fetusnya. Maka hati-hati karena kemungkinan mekanisme bleeding-nya, pendarahannya itu relatif tanda kutip besar. Proses ligasinya juga harus hati-hati. Itu pembedanya ketika kita melakukan ovari-hysterektomi ataupun sesar gitu. Nah, kemudian saya nggak tahu ini kenapa ini kok ngomong batuk terus dari beberapa minggu ini. Setelah kita keluarkan uterusnya, kita insisi uterusnya, kemudian kita keluarkan fetusnya, teman-teman di situ harus handling yang namanya umbilikalisnya. Hmm, plasentanya. Nah itu, plasentanya harus hati-hati teman-teman, pilih daerah plasenta
yang sedikit pembuluh darahnya, gitu. Kalau memang bisa diputus, diputus saja, gitu, tapi harus dikontrol. Yang dikhawatirkan ketika plasenta itu yang nempel pada uterusnya. Plasenta yang nempel pada uterusnya, itu pembuluh darahnya tetap terus keluar gitu, tetap terus mengalir. Lah itu yang teman-teman harus kontrol. Kalau memang nanti itu sudah dipastikan tidak ada keluar darahnya atau pembuluh darahnya sudah terputus di situ, teman-teman bisa masukkan kembali. Tapi kalau ternyata ketika dipotong antara umbilikalisnya dan juga plasentanya, ternyata plasenta yang ada di uterusnya itu tetap terus keluar pembuluh darahnya, maka teman-teman harus melakukan tindakan. Nah, jadi contoh misalkan di nomor 7 ini, di nomor 6 ini. Jadi teman-teman amati di situ ada umbilikalis yang nyambung terus ke plasenta, gitu kan ya. Nah, pilih tempat-tempat yang tipis antara umbilikalis dan juga plasentanya itu yang tipis gitu. Kalau misalkan ternyata tidak ada yang tipis dan pembuluh darahnya itu tetap nyambung terus, maka teman-teman harus melakukan mekanisme tindakan. Minimal adanya ligasi. Nah, pertanyaannya biasanya gini, "Dok, nanti untuk plasentanya itu sebenarnya juga ikut dikeluarkan atau dimasukkan?" Ini memang ada 2 versi, gitu. Versi yang pertama dikeluarkan aja, gitu. Kan biar sekalian ikut bersih-bersihnya, sekalian pembersihnya. Tapi versi yang kedua, itu dimasukkan lagi aja. Nanti biar proses, mekanisme keluarnya plasenta itu secara gitu. Nah, nanti dilanjutkan pertanyaannya, kalau misalkan nggak dikeluarkan, Dok, itu apakah kemungkinan besar nanti muncul retensi plasenta? Gitu. Bisa gitu. Kalau misalkan nanti muncul retensi plasenta, ya kita harus melakukan tindakan selanjutnya, pembersihan retensi plasenta, gitu. Nah, itu kalau misalkan di ternak ruminansia mudah, gitu. Kita tinggal merogoh, kemudian kita cari plasentanya, kemudian kita kui plasentanya satu-satu. Tapi kalau di ternak, apa namanya, hewan kecil, ya kita bisa dengan bantuan beberapa preparat obat, hormonal ataupun mungkin juga dibantu dengan dexamethasone untuk meningkatkan kontraksi dari uterusnya sehingga plasentanya itu keluar. Nah, yang terpenting kita kontrol plasentanya supaya tidak terjadi bleeding di dalam uterusnya. Nah, itu yang terpenting. Kalau misalkan bleeding, apalagi adanya retensi plasenta, ya kita harus keluarkan, bahkan kita harus flushing, kita harus cuci. Memang yang benar-benar bersih ya dicuci. Bisa menggunakan kombinasi NaCl fisiologis dengan antiseptik ataupun iodin povidone itu bisa kita masukkan kemudian kita keluarkan lagi sebagai mekanisme flush. Kalau sudah aman, sudah terkontrol plasentanya, ada teman-teman yang membantu perawatan anaknya. Tapi kita juga harus menyelesaikan dengan proses penjahitan. Nah, sebenarnya untuk penjahitan uterus itu yang paling bagus itu dengan mekanisme kita melakukan jahitan menerus dengan teknik Parker Curl, itu relatif lebih kuat. Itu. Tapi kalau misalkan teman-teman tidak atau lupa kondisinya sangat, genting kemudian lupa teman-teman melakukan teknik Parker-Curl-nya gimana, ya bisa kita menggunakan teknik jahitan sederhana yang menerus, gitu. Bisa dibeli juga. Tapi kalau Parker-Curl itu memang jahitannya nanti lebih kuat, kemudian juga, lebih, apa namanya, untuk proses kelahiran selanjutnya itu bisa lebih, tahan gitu. Oke, lanjut. Oke, kemudian, jadi untuk proses perawatan anak setelah dilahirkan itu teman-teman juga harus, diperhatikan gitu karena sangat mungkin juga kita mengalami kegagalan
proses perawatan anak sehingga anaknya itu mengalami proses kematian. Yang pertama, karena sangat memungkinkan induk tidak mampu untuk ngopeni anaknya, maka yang harus diperhatikan dari sisi respirasinya. Dipastikan respirasi dari anaknya ini tidak terganggu, apalagi kalau misalkan di daerah hidungnya ataupun di mulutnya masih banyak kita jumpai cairan-cairan amnion. Nah, maka kita harus keluarkan cairan itu. Bisa diayun-ayunkan atau kalau misalkan di ternak ruminansia besar bisa sampai kita sedot. Bisa sampai kita cium, kita sedot, kita keluarkan cairannya yang ada di mulut ataupun di hidung itu sebersih mungkin. Harapannya memang nanti cairan-cairan itu tidak sampai mengganggu ataupun menyebabkan shock respirasi. Nah, itu yang terpenting. Kemudian selain itu kita juga bisa melakukan proses pembersihan menggunakan, handuk bisa ataupun kain bersih bisa, di daerah sekitar tubuhnya, kemudian di daerah kaki-kakinya. Nah, itu kita bersihkan dulu cairannya, selaputnya kita bersihkan. Kemudian setelah itu kita harus kontrol, umbilikalisnya, plasentanya. Jangan sampai umbilikalis yang tidak tertangani dengan bagus itu bisa menyebabkan infeksi. Salah satu contohnya, misalkan kalau di ternak-ternak ruminansia bisa kita, mengalami gejala tetanus. Atau bisa nanti umbilikalis yang tidak tertangani dengan bagus, selain adanya infeksi tetanus, bisa juga nanti umbilikalis ini bisa terkena mekanisme ompalitis. Perbesaran infeksi pada daerah perbesaran ompalitis karena adanya cairan pus, cairan nanah karena adanya mekanisme infeksi. Nah, tapi teman-teman harus hati-hati dalam kasus-kasus ompalitis itu nanti juga gejala diagnosis bandingnya berkaitan dengan hernia umbilikalis. Jadi prosesnya hernia umbilikalis dan juga ompalitisnya itu teman-teman harus kontrol. Oke, selanjutnya. Nah, kemudian teman-teman apa namanya, selain anak yang harus kita rawat, induknya pun di dalam pos operasi itu harus kita perhatikan dan harus kita rawat sehingga memang benar-benar sembuhnya, siumannya itu dalam kondisi sehat. Perlu diketahui teman-teman bahwa induk ketika kondisinya bunting, itu beban cairan tubuhnya atau cairan tubuh di dalam dirinya itu sangat besar sekali. Apalagi cairan amnion yang sebagai pelindung dari anaknya, yang di situ ditugaskan untuk menjaga fetusnya itu ketika ada goyangan tidak sampai terkena, trauma. Nah, ketika proses kelahiran, amnion itu pecah, cairannya itu nanti keluar. Proses keluarnya cairan di dalam amnion tersebut itu sangat mengurangi cairan tubuh dari induk. Nah, maka sebenarnya dalam kondisi-kondisi induk yang bunting dan pasca melahirkan, itu bisa kita tambahkan dengan cairan-cairan infus. Bisa ditambahkan dengan dextrose dan juga larutan ringer laktat atau salin atau, ringer atau juga bisa NaCl fisiologis. Yang pasti perlu adanya cairan pengganti amnion cairan amnion yang keluar tadi itu ditambahkan dalam, tubuh dari induknya. Bahkan biasanya di ternak-ternak ruminansia besar itu, yang awalnya induk itu tidak mau untuk minum, karena ada induk itu yang kesehariannya itu minum banyak itu ada. Ada induk yang ternyata tidak mau minum sama sekali itu ada. Tapi ketika dia itu pasca melahirkan, 50% ke atas induk yang awalnya tidak mau minum karena merasa dehidrasi, kekurangan cairan, sehingga induk itu mau minum. Lah
mekanisme proses mau minumnya induk tersebut sebenarnya teman-teman juga harus bisa memanfaatkan dengan adanya penambahan-penambahan nutrisi yang lainnya. Bisa gula merah, bisa ditambahkan untuk sebagai pengganti energinya. Atau juga bisa juga dicampurkan dengan mineral yang high kalsium sehingga nanti dia tidak mengalami mekanisme hipokalsemia. Nah, itu bisa. Jadi perawatan induk postoperasi selain pemberian cairan infus, pemberian minuman untuk mengatasi dehidrasi yang ditambahkan dengan gula merah, dengan mineral ataupun kalsium, itu bisa kita tambahkan. Kemudian selanjutnya untuk controlling supaya dia itu tidak mengalami infeksi, maka bisa kita tambahkan antibiotik. Nah, kemudian kita juga bisa menambahkan orang yang lahiran itu kan sakitnya minta ampun. Bahkan ada yang mengatakan separuh nyawanya itu hilang karena adanya mekanisme proses melahirkan itu. Jadi bisa kita bantu dengan mengurangi rasa sakit dengan pemberian analgesik. Makanya teman-teman jangan sampai berani-berani sama orang tuanya, terutama sama ibunya gitu ya. Beruntung ibu-ibu yang di sini, calon-calon ibu yang ada di sini nanti. Itu. Jadi ini yang perlu teman-teman ketahui berkaitan dengan perawatan induk pas operasi. Nah, mungkin pertanyaannya gini, "Loh Dok, kok nggak diberi antiinflamasi Dok?" Ya. Ya. Saya tadi menyebutkan bahwa antiinflamasi itu, bisa menggunakan dexamethasone. Kalau nanti itu adanya mekanisme gangguan reproduksi, contoh distokia gitu kan ya, ataupun, eee, adanya, apa namanya, sudah waktunya lahir tapi kok nggak lahir-lahir, tapi apa, induknya sudah lemes dan lain-lain itu. Beberapa kolega itu memang, ada yang menambahkan dexamethasone. Penambahan dexamethasone ini diharapkan sebagai tanda kutip meningkatkan kontraksi dari uterusnya, sehingga nanti ketika uterus itu kontraksi, dia tidak terlalu kesusahan untuk proses mengeluarkan dari fetusnya, apalagi kalau sudah dibantu. Jadi itu salah satu fungsinya dari dexamethasone, tapi harap hati-hati. Termasuk kalau misalkan ada retensi plasenta. Nah, jadi ada beberapa kolega itu yang memberikan "Dok, ini ari-arinya kok nggak keluar?" Gitu. "Sudah berapa lama?" "Baru tadi pagi Dok, jam 6 tadi itu, apa namanya, cempenya keluar, pedetnya keluar, tapi sekarang jam berapa ini, jam 9 kok nggak keluar-keluar." Jadi respon beberapa lamanya itu teman-teman juga harus perhatikan. Karena untuk kasus-kasus retensi plasenta itu maksimal kita bisa memberikan penanganan secara observatif yang treatment rektal itu antara 12 jam. Nah, kalau misalkan belum dari itu, misalkan masih 3 jam, 4 jam, teman-teman bisa nanti memberikan dexamethasone. Tapi kalau misalkan sudah lebih dari atau mungkin langsung mau diambil juga nggak masalah sebenarnya, itu. Tapi kalau ternyata sudah lebih dari 12 jam, ya otomatis kita harus melakukan proses perogohan tadi, tanpa menunggu reaksi dari dexamethasone, gitu. Jadi efeknya nggak terlalu bagus kalau misalkan kita sudah 12 jam, baru kita kasih dexamethasone, itu efeknya nggak terlalu bagus. Jadi langsung memang harus diambil menggunakan tangan kita. Nah, selanjutnya. Nah, kemudian teman-teman, tadi kita bahas mekanisme seksio sesar dengan tipe yang hampir sama dengan mekanisme ovarian hysterectomy, terutama pada hewan-hewan kecil, pet animal.
anjing ataupun kucing. Nah, sebenarnya apa bisa, Dok, flank laparotomi untuk seksius sesar? Bisa gitu, terutama pada hewan-hewan besar memang disarankan untuk mekanisme, pembedahan sesar itu menggunakan flank laparotomi. Malah tidak disarankan, adanya pembedahan seksius sesar pada hewan besar loh ya. Itu, apa namanya, sesar pada daerah abdominal bawahnya. Loh, karena sangat berpotensi sekali nanti ketika adanya pembedahan, sesar pada bagian bawah, itu rawan sekali jebolnya. Jadi rawan sekali jebolnya pada ternak ruminansia besar. Itu makanya untuk yang ternak ruminansia besar itu, lebih disarankan di flank laparotomi. Lah, yang jadi permasalahan memang ada beberapa perubahan. Kalau dulu beberapa tahun yang silam, mekanisme sesar menggunakan flank laparotomi ini di ternak ruminansia besar itu lebih ditekankan pada sisi dexternya, sorry, kanannya, dexternya pada sisi kanannya. Nah, setelah beberapa perkembangan yang terbaru, memang flank laparotomi ini untuk seksius sesar itu lebih mudah dan juga lebih enak tindakannya ketika kita melakukan sesar itu di sebelah kiri, di sebelah rumennya, berbatasan atau beririsan dengan rumennya. Karena rumen itu ternyata lebih mudah dan simpel untuk dihandle, untuk dihandling, untuk diarahkan daripada yang di sebelah kanan. Di sana ada intestin, usus-usus itu lebih susah untuk dikontrolnya, apalagi kalau misalkan nanti kita mengeluarkan fetus dan ususnya juga ikut keluar. Proses membalikannya, membersihkannya itu relatif agak lebih susah dibandingkan dengan rumen. Nah, dalam kasus-kasus fengaparotomi untuk seksius sesar ini, pertimbangannya kornua uterinya secara langsung dapat dicapai dengan mudah. Jadi kalau misalkan kornea uteri mudah dicapai, bisa nanti menggunakan flank laparotomi. Kemungkinan hernianya kecil sekali, gitu. Karena di bawah tadi terutama di hewan-hewan besar ya, kemungkinan besar karena kekuatan atau bebannya dari intestinya itu besar, hernia sangat mungkin sekali terjadi. Kemudian adanya kesulitan pelaksanaan prosedur pembedahan garis tengah atau kemungkinan terjadi infeksi juga sedikit. Ini pertimbangan ketika kita melakukan flank laparotomi untuk seksius. Nah, di kasus-kasus ovari hysterektomi, ketika kita mengalami bleeding, ketika kita terjadi kegagalan dalam mekanisme ligasi arteri ovarika, maka teman-teman sebenarnya bisa mengkombinasikan dengan melakukan proses flank laparotomi ini. Jadi diselesaikan dulu nanti untuk kasus-kasus yang untuk pembedahan yang di daerah abdomennya dilanjutkan di flank laparotomi untuk mencari pembuluh darahnya. Walaupun tanda kutip memang agak susah dan agak memakan waktu untuk mekanisme pencarian arteri ovarika pada flank laparotomi ini. Tapi dengan berdasarkan adanya titik-titik perembesan, kadang-kadang kita jumpai dengan teknik flank laparotomi. Oh, ternyata tadi arteri ovarikanya larinya ke sini. Nah, tapi tanda kutip memang agak susah gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman jam terbangnya sudah sering melakukan ovaricectomy, pada waktu pembedahan daerah abdomen kok arteri ovarikanya itu lepas, kemudian dicari-cari nggak kesusah sudah naik ke atas, nah teman-teman bisa mengkombinasikan dengan flank laparotomi ini untuk mencari arteri ovarikanya. Kalau sudah ketemu ya otomatis harus kita ligasi. Nah, yang jadi pertanyaan, Dok, kalau misalkan adanya pendarahan itu yang harus ditangani atau harus dilakukan apa ya? Itu. Jadi teman-teman harus tahu beberapa treatment obat yang bisa kita berikan ketika kita mengalami pendarahan. Yang pertama memang kita harus sebisa mungkin untuk mencari pendarahan itu di mana. Ya dicari, kalau ketemu ya diligasi.
Nah, kemudian bisa juga kita tambahkan beberapa preparat obat. Asam tranexamat untuk menghentikan pendarahan bisa kita injeksikan, atau vitamin K itu juga bisa kita injeksikan. Ditambah lagi kita juga bisa injeksikan beberapa preparat obat yang tanda kutip meningkatkan, darah gitu, sehingga tidak terjadi anemia. Oke, lanjut. Vitamin K, asam tranexamat, dan juga obat-obat yang nanti bisa, meningkatkan, tanda kutip "darah" itu. Apa biasanya? Sehingga tidak terjadi anemia itu. Kalau di manusia biasanya apa? Teman-teman tahu? Kalau yang donor darah biasanya kan dikasih apa itu? Sangobion. Sangobion. Vitamin B12 itu juga bisa digunakan untuk, meningkatkan darah. Oke, selanjutnya untuk flank laparotomi, lanjut lanjut. Oh, ini kerugiannya tadi ya, kerugian untuk flank laparotomi, waktu pelaksanaan prosedur pembedahan relatif lebih lama, kemudian banyak merusak jaringan, pembuluh darah serta serabut sarafnya. Kemudian, nah ini juga berkaitan dengan estetika gitu, apalagi kalau yang kita tangani itu kucing ataupun anjing yang kesayangan atau malah kucing anjing yang relatif bulunya itu pendek, gitu. Jadi, makanya kalau misalkan nanti jika ada yang bedah sesar, ya otomatis kita harus sebisa mungkin melakukan proses penjahitan itu dengan jahitan yang estetik gitu. Jadi estetikanya itu harus ditekankan. Ya otomatis kalau arahnya jahitan estetik, jarumnya teman-teman harus hitung, harus ukur. Kemudian benangnya harus ukur atau dipertimbangkan. Sangat berbeda ketika teman-teman jahit pada daerah yang tidak terlalu dipandang di daerah abdomen dengan teman-teman jahit di bagian muka. Hanya sekedar mengingatkan saja teman-teman, kenapa kok harus memahami ukuran benang dan juga ukuran jarum. Karena itu pemilihannya berkaitan dengan estetikanya. Ya, kalau nanti teman-teman ternyata jahit wajah misalkan skin graft yang harusnya diambilkan dari paha, ditempel di muka supaya nanti mukanya kelihatan halus lagi gitu kan ya. Tapi kok ternyata proses jahitnya dengan jarum-jarum yang besar-besar, benangnya benang yang besar-besar, ya nanti nggak ketemu estetikanya. Gitu, malah pletot-pletot semuanya, kan gitu. Jadi proses pemilihan jarum, proses pemilihan benang itu harus diperhatikan terutama dalam kasus-kasus pembedahan estetika. Nah, termasuk nanti ketika teman-teman misalkan alhamdulillahnya ndak sesar gitu kan ya, alhamdulillahnya nggak sesar. Bisa nanti teman-teman meminta request untuk proses bedah estetik saluran kelamin bagian luar, supaya suami-suaminya itu betah di rumah. Nah, jadi ada hal-hal yang demikian. Nanti kita diskusikan di topik selanjutnya. Oke, jadi banyak merusak jaringan bila terjadi infeksi atau pendarahan, maka ini juga yang harus diperhatikan. Diperhatikan benar-benar bahwa ketika kita melakukan insisi flank laparotomi, proses pendarahannya atau ketika ada bleeding-nya, itu kita harus kontrol jangan sampai ada darah-darah yang terlalu banyak masuk ke dalam abdomen. Proses banyaknya masuknya cairan ke dalam abdomen itu nanti karena adanya gaya gravitasi pasti akan turun ke bawah. Nah, ketika turun ke bawah, kalau nanti ada kontaminasi, ya akan berakibat fatal, terutama di bagian-bagian abdomennya dalam jangka waktu beberapa hari pasca operasi. Jadi, diperhatikan bila terjadi infeksi ataupun pendarahan,
maka eksudat ataupun darah akan tertimbun dalam rongga abdomen. Kalau bisa memang dan sebisa mungkin eksudat ataupun darah tersebut itu harus sesegera mungkin dikeluarkan, gitu. Oke, selanjutnya untuk teknik pembedahannya kita persiapkan sebagaimana mestinya. Memang untuk di ternak ruminansia besar, dalam kasus-kasus bedah sesar flank laparotomi ini lebih mudah jika kita jumpai atau kita dapatkan pasien itu yang masih kuat berdiri. Jadi posisinya tetap berdiri, kemudian kita sangga kaki-kakinya itu dengan misalkan bambu ataupun kayu, sehingga kalau misalkan dia roboh, dia jatuh, kondisinya itu tetap still berdiri, gitu. Jadi apa namanya, disangga. Nah, kalau dalam posisi berdiri itu kita mudah untuk handling, cari uterus, mengeluarkan fetusnya itu relatif mudah. Walaupun sangat memungkinkan, terutama di ternak ruminansia yang kecil, di kambing ataupun domba, bedah sesar itu yang frank laparotomi itu dilakukan dalam kondisi posisi apa namanya, tertidur, posisi rebah lateral ataupun Dexter gitu kan ya. Itu sangat mudah, apalagi kalau nanti teman-teman mengkombinasikan di ternak ruminansia kecil, anestesinya, anestesi lokal dan juga anestesi epidural. Epidural itu sangat memungkinkan posisi, induk itu nanti akan, tertidur, bukan tertidur, tapi posisinya itu di bagian kaki bagian belakang itu kehilangan kekuatan, sehingga menjadikan dia itu ambruk. Jadi sehingga posisinya menjadi rebah. Semoga punya gambaran. Kemudian irisan pada flank kiri sepanjang kira-kira 9 ataupun 12 sentimeter. Kemudian irisan tegak lurus prosesus transversus dimulai dari arcus costalis yang letaknya sama jauhnya dari mame yang besar dengan prosesus transversus. Seingat saya kalau misalkan teman-teman lihat di gambar atau mungkin, letak irisan adalah tepat di atas kornua yang grafis. Coba lihat gambarnya di bawahnya. Seingat saya lah, Eee, jadi memang ada beberapa teknik proses insisi gitu. Kalau di sini dijelaskan bahwa termasuk nanti proses injeksi ketika kita melakukan mekanisme sesar pada ternak ruminansia. Jadi proses pemberian teknik anestesi lokal pada, kalau epidural otomatis kan kita harus cari di bagian ekor atasnya gitu kan ya. Kita kombinasikan dengan teknik lokal. Lah, untuk teknik lokal anestesi pada kasus-kasus sesar, itu nanti teman-teman bisa melakukannya pada legok laparnya, pada di daerah lumennya itu nanti teman-teman bisa bentuk L, itu kita bisa lakukan beberapa titik anestesi di sana, gitu. Teman-teman habis ini ada kuliah apa? Forensik kalau nggak salah, Dok. Ada Yang lebih? peminatan. Ada enggak kira-kira? Kayaknya di kelas ya, Dok ya. Teman-teman sebentar, Dok. Berapa orang berapa orang? Ada forensik. Forensik 27 orang, dokter. Waduh, ya wis kalau gitu kita akhiri saja. Ya wis, dilanjutkan dulu sebentar, jadi proses insisinya memang kalau di ternak ruminansia besar itu mengarah dari atas ke bawah gitu kan ya. Jadi itu lebih memudahkan kita dalam proses penjahitan, kemudian mengeluarkannya pun juga mudah.
gitu. Apalagi kalau di ternak ruminansia besar, fetusnya terlalu besar, dikhawatirkan kalau proses insisinya seperti ini, seperti yang ada di gambar, itu nanti kalau ternyata masih kurang muat, proses insisinya ke depan sama ke belakang itu nanti akan mengganggu atau terhalangi oleh, tulang-tulang koste dan juga tulang-tulang, pada kaki bagian belakang. Oke, selanjutnya dulu, beberapa pembuluh darah kecil nanti dapat terpotong, pendarahan lebih baik nanti jika memungkinkan langsung diligasi di bawah lemak subkuter. Nanti teman-teman harus tahu beberapa muskulus, nah ini juga kemungkinan besar ada juga yang keluar di ujian seingat saya ya. Beberapa muskulus abdomen ketika di insisi itu ada apa saja. Ada musculus obliquus abdominus externus, di bawahnya terdapat aponeurosa musculus obliquus abdominis internus. Hati-hati karena langsung nanti ada musculus transversus abdominis sampai nanti ada